Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang mana di dalamnya Nabi Muhammad SAW yang menghuninya, maka rumah tersebut tidak membutuhkan lampu-lampu lagi, tidak membutuhkan penerangan-penerangan lagi. Maknanya setiap rumah yang ada di dalamnya Nabi Muhammad, yang ada di dalamnya ajaran Nabi Muhammad, sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, tidak perlu lagi daripada tokoh-tokoh yang lainnya, tidak perlu lagi orang-orang yang perlu kita panuti, yaitu adalah cukup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cukup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena hanya dengan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita akan mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah nyatakan, wa izzati wa jalali law atawni min kulli tariq, dan demi kemuliaanku dan keagunganku, seandainya mereka manusia mendatangi aku, mencari ridhoku dari setiap jalan, awistaftahu min kulli bab, atau mereka minta dibukakan dari setiap pintu-pintu daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, lama fatahtu lahum, maka sungguh tidak aku bukakan untuk mereka, hatta yadkhulu khalfak, sehingga mereka masuk di belakang engkau wahai Nabi Muhammad. Semua orang yang ingin mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala tidak akan dia dapatkan kecuali melalui penteladanan terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Junaid beliau mengatakan, at-turuqu ilallahi kulluha masdudah. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan menuju ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, illa ala man iktafa athar rasul, kecuali atas seseorang yang menteladani jejak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap rumah yang mempunyai Nabi Muhammad, yang ada ajaran Nabi Muhammad, maka itu rumah yang terhebat, rumah yang mulia, rumah yang istimewa, karena di dalamnya ada seseorang atau sesuatu ajaran yang paling mulia, yaitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah oleh kalian semuanya bahwa di dalam diri kalian ada Rasulullah, di dalam tengah-tengah kalian, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ada ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal kita mau menghidupkan ataupun tidak. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji, dan setiap orang yang sakit Nabi Muhammad yang menjenguknya, maka Allah akan memberikan daripada kesembuhan. Jangankan penyakit-penyakit zahir, penyakit batin, penyakit yang kronis, penyakit yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam api neraka, dengan berkat adanya Nabi Muhammad pasti disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan, ada seorang anak muda Yahudi yang mana dia selalu membantu Nabi Muhammad, sering membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika dia sakit dan Nabi Muhammad menjenguknya, dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk ini anak masuk ke dalam agama Nabi Muhammad, masuk ke dalam Islam. Akan tetapi dia memandang kepada ayahnya yang saat itu di sampingnya, dia memandang wajahnya karena mungkin khawatir orang tuanya tidak merestuinya. Akan tetapi orang tuanya mengatakan, ati Abul Qasim, taatlah kepada ayahnya Qasim, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia masuk ke dalam agama Nabi Muhammad, dan dia meninggal
dalam keadaan dia bersyahadat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meninggal dalam keadaan iman kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad keluar dari rumah tersebut seraya mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Madinah yang dahulunya namanya Yathrib, yang mana terkenal Yathrib tersebut wabah penyakit, akan tetapi dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua penyakit hilang, semua hal-hal yang buruk hilang. Datanglah dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala keberkahan, segala rahmah, segala hal-hal yang baik karena berkat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang merindukan rumah penuh dengan keberkahan, rumah penuh dengan keindahan, rumah penuh dengan rahmah yang disebutkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka hadirkanlah Nabi Muhammad, hadirkanlah daripada ajaran Nabi Muhammad, hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi Muhammad, maka insya Allah pasti akan mendapatkan keridhaan daripada Allah, mendapatkan rumah yang istimewa, rumah yang penuh dengan kebahagiaan, rumah yang penuh keberkahan, rumah yang penuh daripada kasih sayang. Maka ayo kita mulai dari rumah-rumah kita, wabil khusus mungkin untuk anak-anak muda, sebelum ingin mendapatkan daripada rumah tangga, maka harus pikirkan dahulu bagaimana caranya mendapatkan rumah tangga yang diridhai oleh Allah, rumah tangga yang penuh dengan keindahan, rumah tangga yang penuh keberkahan. Tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai daripada pernikahan. Ayo kita pelajari tentang ilmu pernikahan, karena dengan ilmu pernikahan insya Allah nikahnya akan mendapatkan daripada ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah akan membuahkan daripada keberkahan-keberkahan, keberkahan anak, keberkahan keturunan, keberkahan harta, dan yang lain-lainnya. Mari, bagi yang mengaku dari diri kita adalah umat Nabi Muhammad, maka wajib kita ikuti Nabi Muhammad. Jadikanlah Nabi Muhammad teladan kita, jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang terdepan untuk kita mengikuti, untuk kita teladani, untuk kita selalu ikuti hingga kita akhir hayat, dan insya Allah kelak insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa, mari kita pelajari ilmu yang berkaitan dengan pernikahan agar kita mendapatkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah berbuah daripada anak keturunan yang saleh salihah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe ini channel. Mudah-mudahan channel ini memberikan daripada hal-hal yang manfaat, memberikan daripada sesuatu yang dibutuhkan, memberikan sesuatu yang membuat kita semakin dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin segini saja. Hakadha minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.